Halo, perkenalkan nama saya Nurfianti, NPM 0319010886 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Buton. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu sapi, dan hewan reptil, yaitu buaya. Yang pertama, sistem pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu sapi. Tahukah Anda apa itu hewan ruminansia? Nah, jadi hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam itu dengan menelan bahan makanan, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh dari hewan ruminansia adalah kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Organ-organ apa saja yang terdapat pada hewan ruminansia? Jadi, organ-organ yang terdapat pada hewan ruminansia yaitu yang pertama rongga mulut, di mana rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan dan melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Di dalam mulut sapi terdapat organ pencernaan yaitu gigi sapi, lidah sapi, dan saliva sapi, di mana gigi sapi tersusun dari seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan kemudian saliva sapi. Saliva sapi merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam perut. Saliva sapi berguna dalam proses pencernaan kimiawi. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan pada sapi umumnya sangat pendek, hanya sekitar ukuran 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga, lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama akan menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Nah, berikut bagian-bagian lambung hewan ruminansia. Yang pertama, rumen atau perut besar. Perut besar fungsinya untuk tempat menyimpan sementara makanan yang sudah ditelan dan menguraikan makanan. Yang kedua, retikulum atau perut jala, di mana perut jala berfungsi untuk menyimpan serta mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Yang ketiga, omasum atau perut buku, yang dimana fungsinya untuk membantu proses penghalusan makanan serta kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Yang keempat, abosum atau di mana perut masam berfungsi untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai disinfektan
bagi bakteri yang masuk bersama makanan. Nah, setelah melewati seluruh pencernaan makanan di dalam obamisum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus pada sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Yang kedua, sistem pencernaan pada hewan reptil, contohnya buaya. Tahukah Anda apa itu reptil? Jadi, reptil adalah hewan pemakan daging atau karnivora yang memiliki sistem secara lebih sederhana dibanding pemakan tumbuhan atau herbivora. Daging atau makanan yang berasal dari hewan lebih mudah dicerna dibanding makanan dari tumbuhan. Kira-kira apa penyebabnya ya? Jadi, hal ini karena adanya perbedaan struktur kedua jenis makanan tersebut. Sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel yang dicerna karena tidak memiliki enzim selulase. Oleh karena itu, herbivora mengadakan simbiosis mutualisme dengan bakteri atau protozoa hasil enzim selulase atau mikroorganisme selulolitik. Salah satu contoh hewan reptil adalah buaya. Sistem pencernaan hewan reptil pada buaya. Yang pertama, mulut, di mana makanan akan diingesti ke dalam rongga mulut reptil yang pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Di dalam mulut buaya ada beberapa bagian organ yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama gigi, yang kedua lidah, dan yang ketiga rahang atas dan rahang bawah. Yang pertama, gigi. Gigi berfungsi untuk membantu menangkap objek makanannya. Keberadaan kerikil-kerikil kecil dalam lambung yang dikenal dengan gastrolit juga membantu kerja gigi dalam mencerna makanan di dalam mulut. Yang kedua, lidah. Lidah berfungsi untuk mendeteksi panas yang dipantulkan dari tubuh mangsanya dan digunakan untuk minum. Yang ketiga, rahang atas dan rahang bawah, di mana rahang atas dan rahang bawah pada hewan reptil tidak menyatu. Hal ini memungkinkan reptil untuk memangsa hewan yang lebih besar darinya. Yang kedua, esofagus. Esofagus memiliki panjang yang bervarian tergantung spesiesnya. Esofagus disusun atas sel-sel bersila dan sel goblet yang menghasilkan lendir atau mukus. Saluran esofagus karena menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristatik dibantu oleh otot-otot penyusun dinding esofagus, tidak terjadi pencernaan. Yang ketiga, lambung. Lambung akan meneruskan pencernaan dari mulut. Dinding-dinding lambung melepaskan enzim-enzim pencernaan dan getah lambung atau HCl, kemudian membantu memecah senyawa protein. Setelah itu, makanan akan dialirkan menuju usus halus Schnittger Plisophir. Yang keempat, intestinum atau usus halus. Usus halus merupakan organ terpanjang pada sistem pencernaan. Duodenum merupakan bagian usus halus yang pertama kali menerima kim dari lambung. Kelenjar-kelenjar pencernaan, hati, dan pankreas membantu mencerna makanan secara kimiawi dengan mengeluarkan sekretnya atau tidak terjadi pencernaan mekanik di usus halus. Kelima, usus besar. Makanan yang tidak dicerna didorong menuju usus besar. Terdapat sekum yang pendek yang membatasi antara usus halus dan dengan usus besar. Sekum berkembang baik pada reptil pemakan tumbuhan atau herbivora. Di dalam usus besar, reptil akan mengalami pembusukan dan pengurangan kadar air dan nutrisi penting yang belum diserap pada bagian ileum. Yang keenam, kloaka.
akan merupakan muara 3 saluran, yaitu urin, reproduksi, dan pencernaan. Kloaka merupakan muara menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Corprodeum, yang kedua, Uradeum, yang ketiga, Proctodeum. Di mana Corprodeum tempat keluar dari sistem pencernaan dan Uradeum menerima saluran uramin dan Proctodeum adalah daerah pengumpul. Itulah sistem pencernaan pada sapi dan buaya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.